sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Oke, sebelum kita mulai motivasi kita yang selanjutnya, saya mau tanya, sekarang hari apa? Malam Jumat, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 16. Hari Kamis tanggal 16. Tetaplah optimis walaupun cintamu tidak terbalas. Ya, Masya Allah, kita akan melanjutkan ini. Subhanallah, sangat penting sekali episode yang kedua ini, yaitu insya Allah kita akan sedikit membahas tentang niat ya, tentang niat ini. Subhanallah, luar biasa, karena kita tahu di kitab-kitab ada kitab Mustahil Hadis kayak karya karangan guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim. Terus ada kitab-kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis pertama rata-rata, ada kitab Arba'in Nawawi juga, hadis pertama rata-rata membahas tentang niat. Karena niat itu sungguh luar biasa sekali. Subhanallah, kita sebagai anak muda milenial harus tahu ini tentang niat. Karena ini sangat sensitif bahasanya, sangat sensitif sekali soal niat ini. Karena soal niat nggak bakalan ada yang tahu letaknya niat. Di mana letaknya niat? Di dalam hati seseorang, di dalam hati. Bahkan kita nggak bisa menilai, kita nggak bisa tahu itu tentang niat. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yumbiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Ya. Ini hadis tentang niat luar biasa. Rata-rata di kitab hadis pertama membahas tentang niat. Karena seseorang semuanya pasti mempunyai niat, siapapun orangnya pasti mempunyai niat. Nah, di dalam Islam ya, tentunya orang-orang dunia ya, orang-orang yang berbisnis apa-apa, mereka nggak mau rugi, ya apa enggak? Ya, dalam perbisnisannya nggak bakalan mau rugi. Tentunya kita sebagai orang Islam, perdagangan kita tentang akhirat juga jangan sampai rugi. Imam Syafi'i berkata ketika membahas tentang niat itu, kita gambarkan gampang. Sampean dino iki 200 ora? Hah? Orang saya udah hati sih. Masya Allah, mau wangi ya, kayak mau wangi. Semua kita mandi, ya. Saya mau nanya, orang Islam mandi, orang non Muslim ataupun orang kafir mandi apa enggak? Mandi. Odobai adose. Tapi harus ada bedanya. Ya, maaf, kita lagi berbicara soal niat. Kalau kita hanya mandi wes masuk WC, masuk jegar-jegur samponan, sikat gigian, ya wes adus tok. Orang yang kaiki tidak mendapat pahala, hampa tok, hambar. Kita jangan sampai rugi. Mereka pun orang kafir seperti itu, mandi tok, yang penting seger, wes kerja, wes iki dan yang lain-lain. Tapi kita jangan sampai rugi. Ya, kita mandi nih. Sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, dalam hati kita niat, ya Allah, saya mau niat terlebih dulu. Ya aku adus kibin, solate semangat, kerjane semangat, belajarnya semangat, opo-opo semangat. Ya aku adus ki lillahi ta'ala, mencari ridhonya Gusti Allah, mengikuti sunnah Nabi. Sampean nggih ning ati tembe juga anduk di kono. Wis ning atine niat-niat kok kuwi. Sampean ngelangkah, setiap langkah sampean iki diwehi pahala Gusti Allah. Masuk kamar mandi nganggo sikil kiri, buka kelambi, katok ya sampeane. Adus, foto be adus, samponan apa-apa kuwi sampean si adus kok kuwi diwehi pahala tok. Padahal adus perkara sing biasa, sing adat. Wong kafir pun, orang non muslim pun podo be adus juga, tapi beda. Wes selesai kowe andukan, selesai metu, subhanallah, sampai untuk ganjaran akeh temen. Ya Allah, asik kok ora. Ngerti ilmu niki subhanallah. Kowe isi apa si adus atau meneh maem.
meh kerumunan kalau wis kuwi nek niate kita mempunyai niat yang baik, subhanallah itu semua dapat pahala ya, tanpa kita sadari. Beda lagi dengan orang muslim, dia Islam tapi udah ngerti tentang bab niat. Mending aku adus, awakku seger wis kok tok adus yo adus tok mbok kowe masuk kamar mandi jegar-jegur yo kowe adus foto kowe aku pun adus tapi beda. Si A kuwi sing di awal niat, di awal langkah iki entuk pahala, si B padha bae Islame adus ora niat tapi ora entuk pahala. Allah. Si kemuran kata Imam Syafi'i yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan yaitu niatnya. Subhanallah, kita berbicara tentang niat ini nggak bakalan ada habisnya. Bahkan salah satu ulama Habib Sa'ad itu mengarang kitab tentang niat luar biasa banyak sekali. Salah satu ulama dari Hadramaut dari Yaman. Terus salah satu yang asik lagi dan paling saya senang lagi tentang berbicara tentang niat. Kita semua pasti sekarang nggak terlepas dari HP, ya Masya Allah. Yang paling asik lagi nih, seumpamanya nih, esok-esok bangun tidur, pagi-pagi bangun tidur kita, bismillah yang dicari HP, mau main HP, dalam hati nih, kita niat ya Allah, saya mau mainan HP, pertama niatkan lillahi ta'ala. Terusan saya mau mainan HP, ngikuti sunnah Nabi, mau bersilaturahim dengan teman-teman saya, ibadah buat refreshing otak saya, teman yang mau onlinean untuk bekerja mencari nafkah ridho Allah. Kayak kita sambil rebahan sambil dolanan HP. Kalau dari pagi tak niati kopi setiap dino, setiap pagi niat seperti itu sampai malam kalian main HP. Ya, tapi main HP yang main-main yang positif itu dapat pahala toh. Itu cuma apa? Niat. Cuma niat sudah luar biasa seperti itu ya Allah. Bandingkan coba ada seorang yang dolan HP toh, main-main toh, walaupun chattingan apa-apa. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau diniati yang baik, subhanallah, kalian perbedaan santai, subhanallah, untuk ganjaran niatnya luar biasa. Niat mencari ilmu dan yang lain ketika apa mainan HP. Tapi jangan lihat yang aneh-aneh, jangan lihat ayo mau itu nggak boleh niat apa. Kalau lihat seperti itu nih, kalian bismillah niat seperti itu ya tetap dapat dosa niat seperti itu ya. Sudah beda lagi kalau lihat seperti itu. Oke, Masya Allah, tentang niat ini nggak ada habisnya kita berbicara tentang niat. Ada salah satu di dalam hadis juga ada Rasulullah mencontohkan dua. Yang pertama, ini kasih sayang Allah terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang sudah berniat jelek, seumpamanya si A malam ini wes apa sudah gambar bahasa Indonesia sudah berpikiran malam ini apa saya mau apa namanya seumpamanya mau mencuri sudah diniat di dalam hati, sudah strateginya sudah dirancang, sudah niat dalam hati, sudah bersama teman-teman. Ntar kamu yang depan yang naik motornya, ntar saya yang ngambil kotak amalnya baru langsung cabut. Sudah direka seperti itu, sudah niat ntar jam 12 malam. Subhanallah. Kalian kalau seseorang yang baru niat jelek seperti itu belum dicatat oleh Allah dosa, belum mendapatkan dosa. Seseorang yang baru niat seperti itu belum mendapatkan dosa. Kalaupun dia mencuri beneran, ya, maka dia akan mendapat dosanya. Yowis sesuai dosa yang dia kerjakan saja. Itu, ya, asiknya niat. Tapi ojo maling bega enggak seperti itu. Itu kalau niat jelek seperti itu. Tapi beda dengan niat kebaikan. Kalau niat kebaikan, ya, kita sudah niat nih, bismillah. Ntar malam saya mau sholat tahajud. Ntar malam saya tak niati sholawat, tak niati bantu kedua orang tua saya, tak niati bangun subuh. Sampai saiki wis niat, wis untuk ganjaran Allah.
asik kok orang, asiknya niat kok gitu kan. Ya, si A niat jelek tidak dicatat dosa, tapi si B kalau niat baik, niat tok nih sudah mendapatkan pahala. Apa meneh nek nglakoni tahajud temenanan, maca Quran temenanan, subhanallah. Ganjarannya dilipat gandakan, paling sedikitnya 10 lipat gandakan. Dan paling banyaknya sampai dilipat gandakan 700 kali dan sampai ribuan kali. Kita berbicara tentang niat tidak ada habisnya, subhanallah. Karena kita nggak bisa menilai niat di dalam hati. Niat yang paling utama yaitu lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Nggak mau dilihat orang, dipuji atau nggak mau, mending ridho Allah. Niat yang kedua yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat. Habis itu niat pengen apa? Niat akhirat biar tambah sehat, tambah apa dan yang lain terserah kita semuanya. Itu asiknya dengan niat. Terakhir ada satu kisah yang ya Allah. Saya dapat kisah ini dari Habib Hashim. Habib Hashim ini salah satu muridnya Habib Umar yang luar biasa. Alhamdulillah saya mendengar langsung dari beliau. Mau tak kisahkan sama kisah ini. Kisahkan. Tak percaya ini saya tahu ini kisahkan. Hewan apa yang paling sederhana? Hewan apa yang paling sederhana? Hah? Hewan apa yang paling sederhana? Apa dong? Berarti apa? Hewan apa yang paling sederhana? Saya ditanyain adik saya dulu. Hewan apa yang paling sederhana? Jawabannya angkat tangan, angkat tangan. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Subhanallah. Oke. Terakhir ada kisah subhanallah. Ini kisah ini buat jaga hati kita. Dulu ada seseorang yang mana seorang tersebut, bahasa kita sekarang, setiap harinya orang tersebut orangnya kaya. Orang kaya tapi para tetangganya, teman-temannya dia ini si kaya ini setiap hari perginya ke badak. Kemana bahasa kita sekarang? Klub malam. Ke klub malam. Setiap malam dia pergi ke klub malam. Orang-orang sudah tetangganya dan yang lain kayak suwung rapi lah. Lumone neng tempatnya PL seperti itu. Orang menilainya semuanya suwi wong ora apik. Setiap malam pergi ke sana. Subhanallah. Nah, makanya kita nggak boleh menilai seseorang itu dengan yang kita melihat, yang nggak boleh. Akhirnya suatu ketika orang tersebut meninggal kecelakaan. Lebih menyakitkan lagi ketika beliau ini kecelakaan. Wong sak kampung nggak ada yang mau nolong dia, wes digeletak di tengah jalan, dikira wah dia orangnya orang jahat, setiap hari ke sana. Habis itu akhirnya ada kiainya, ulamanya datang. Orang tersebut dibawa ke rumahnya. Kalian gimana? Ada orang meninggal seperti ini kok dibiarkan dibawa ke rumah? Sampai rumahnya istrinya nangis-nangis. Bismillah, ya Allah. Salah satu orang yang sangat soleh, ya Allah, telah meninggal dunia. Orang-orang kaget semuanya. Orang soleh bagaimana? Oh, setiap hari pergi ke klub malam, ke PL, ke apa. Istrinya jelaskan, kalian tahu semuanya. Nih suami saya pergi ke klub malam. Setiap malam itu, yaitu dia membawa uang banyak, dia ngasih sedekah kepada para pelacur, kepada para penjual minuman keras, agar sudah malam ini tidak bekerja, agar malam ini enggak jualan minuman keras lagi, ya Allah. Subhanallah. Jenazahnya habis itu wangi luar biasa. Kita enggak tahu ya Bang. Wong sekampung menilainya dia itu orang yang alhamdulillah, tapi ternyata ke klub malam dia bersedekah terhadap para pelacur. Orang ada yang nangis, ada yang minta maaf. Yang dia lihat, yang mereka lihat selama ini salah. Karena nggak tahu niatnya seseorang ini kita nggak bisa menilai. Ya Allah alam. Makanya kalau sudah kita
husnudon saja, banyak-banyak husnudon, jangan suudon, ya waspada harus apa-apa tetap, cuman sekedarnya saja, jangan sampai kita langsung menilai orang belum ada kepastiannya. Kalau kita nggak tahu cuma kayak yang setiap hari ngalor, pakai diopo, ya kok. Kita nggak tahu kan, kita nggak ngelihat kan, dia apa kan? Kayak yang warnet, kalian yuk mau kemana? Ke warnet, mesti pikirannya cerik. Belum tahu, ya kok. Belum tahu, walaupun aslinya benar. Dia nggak tahu semuanya kita, ya Pak. Semuanya kan hati seorang kan belum tahu. Di warnet dia Pak dengarkan ceramah, dengarkan qiraat dan yang lain-lain. Ya, alhamdulillah. Itu insya Allah niat dari sekarang. Ya, kita perbarui niat kita, apa-apa kebiasaan kalau kita diniatkan ibadah semuanya diganjar oleh Allah, terutama main HP, terutama mandi, terutama kita niatkan yang baik-baik semuanya. Oke, insya Allah itu saja. Insya Allah episode selanjutnya akan semakin asik lagi. Pemuda milenial harus tahu dong ya, niat-niat yang baik, niat jangan asal melu-melu tok ini itu tapi tanpa niat apa-apa akhirnya nggak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa qina min kafirin. Wa sallallahu ala abdika sayyidina amin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam tabi'in wa ala anbiya wa mursalin wa ala kadhi wa rasul farid rukana wa muslimin ya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila ada kata-kata yang salah dari diri saya sendiri, kata-kata yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli